Mungkin, ada sebagian dari kita masih asing dengan istilah gaslighting. Apa itu, gaslighting? Gaslighting merupakan bentuk manipulasi yang terjadi dalam hubungan interpersonal, di mana kita akan dilemahkan atau bahkan melemahkan korban dengan ungkapan-ungkapan tertentu. Lalu, bagaimana semua ini dapat menimpa kita? Kita memang sangat kurang beruntung, apabila kita hidup dan bertemu dengan orang yang selalu berbuat jahat kepada kita. Menghina dan memanfaatkan kelemahan kita dalam segala aspek, tetapi ini semua belum benar-benar menyakitkan sepenuhnya. Jika dibandingkan bertemu dengan orang yang selalu berbuat jahat kepada kita, tetapi dengan sangat terampilnya mereka dalam berpura-pura, menunjukkan pada kita bahwa mereka tidak sedikit pun melakukan hal jahat terhadap kita. Para manipulator handal yang sekaligus tampak mulia dan jauh dari dalam hati juga pikirannya sebenarnya sangatlah licik, orang-orang seperti inilah yang mesti kita waspadai apapun keadaan kita. Orang-orang ini tak akan pernah merasa cukup dengan hanya melihat kita menderita secara fisik, mereka bahkan tidak akan senang melihat kita bahagia, meski itu hanya berupa harapan kecil sekalipun. Mereka tak akan segan untuk merampas semua pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Melucuti kepercayaan diri kita, dan bahkan menutup kemungkinan bagi akal kita saat sedang mencari sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi sekarang. Sebaik apapun kita saat menghadapi orang yang dapat membenci kita secara terang-terangan, namun banyak dari kita yang secara tak sadar belum cukup terampil, apabila harus menghadapi orang yang siap merampas kepercayaan diri kita. Jangankan hanya untuk sekedar bersiap, hanya mendeteksi keberadaan mereka pun, banyak dari kita yang akan merasa kesulitan untuk sekedar memastikan apakah mereka orang yang sangat terampil atau tidak, saat menjerumuskan kita. Kita mungkin akan sangat siap dan tahu cara apa yang mesti kita pakai, jika menghadapi musuh di kantor atau sekolah, tetapi dalam lingkungan keluarga yang hangat dan bahkan pertemanan yang akrab adalah tempat di mana kewaspadaan kita menurun. Kita mungkin benar-benar telah terbuai, dengan sambutan hangat yang telah kita terima saat berada di rumah, atau mungkin banyaknya waktu yang telah kita habiskan bersama teman kita di sekolah, membuat kita merasa bahwa kita memiliki hubungan cukup baik dengan mereka. Akan tetapi pada faktanya kita sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu betapa kelamnya pengalaman pribadi mereka. Dari pengalaman buruk yang tak pernah kita ketahui sebelumnya, siapa yang akan mengira bahwa mungkin mereka akan memiliki komitmen kuat untuk menyebarkan pengalaman buruk mereka terhadap orang lain. Mungkin secara eksplisit tidak akan terjadi, tetapi dengan tutur kata yang halus dan intonasi yang meyakinkan, mereka mungkin tidak akan ragu untuk membuatmu jatuh, bahkan jatuh ke jurang keraguan yang paling dalam sekalipun. Mereka mungkin secara tak sadar, sangat ingin kita agar hidup menderita sama seperti apa yang telah mereka alami. Mungkin pengalaman mereka tentang orang tua yang marah, dikhianati pasangan, intimidasi teman atau bahkan kegagalan hidup yang telah mereka alami, membuat mereka ingin melimpahkan semua mimpi buruk tersebut pada kita agar kita selalu takut dan terkurung dalam sangkar menyedihkan yang mereka ciptakan. Meskipun terkadang sering dibalut dengan tambahan kalimat motivasi atau sekedar penegasan kalimat, ini pengalaman gue pribadi bro. Lo harus percaya, tanpa kita sadari, mereka inilah yang sebenarnya akan membuat kita kehilangan semangat hidup dan membuat kita sangat begitu pesimistis. Kita mungkin telah membaca banyak sekali buku, panduan tentang bagaimana menghadapi musuh yang datang di depan kita, tetapi mungkin sangat sedikit dari kita yang menemukan buku atau referensi yang dapat membantu kita memahami bagaimana sebenarnya pikiran orang lain dapat terdistorsi, dan seberapa rindu sebenarnya mereka untuk membuat orang lain terpuruk di balik senyum ramah dan sikap baik mereka terhadap kita. Ketika kita sedang menghadapi masalah, biasanya kita akan memiliki dua pilihan. Pertama, kita mungkin akan tanpa ragu untuk meragukan kemampuan diri kita sendiri, dan kedua, mungkin kita akan bertanya apakah atau bagaimana dengan orang lain. Kebanyakan dari kita, mungkin akan sangat mudah untuk meragukan diri sendiri. Alasan kenapa kita bisa seperti itu, karena betapa mudahnya pilihan ini untuk kita pilih, jauh lebih mudah bagi kita untuk berpikir bahwa kita memang rentan terhadap kegagalan, dikhianati, dilecehkan, terlalu gila dan terlalu banyak mengeluh tanpa alasan, daripada mulai menjalin hubungan yang mendalam dengan jiwa kita yang rentan. Orang seperti ini yang paling rentan terkena gaslighting, baik dalam hubungan percintaan, pertemanan, maupun pekerjaan.
Atau mungkin orang tua kita sendiri adalah orang pertama yang telah melakukan gaslighting terhadap kita. Berkat ini pula, kita sangat mungkin untuk bersikap ragu dalam menjalani kehidupan dewasa kita, karena alasan sederhana, pengalaman buruk masa kecil atau lingkungan keluarga yang merendahkan. Dengan ini, jalan yang paling rasional untuk kita pilih adalah meragukan diri sendiri ketimbang terus-menerus memotivasi diri agar terus bergerak dan berkembang menuju ke arah yang kita harapkan. Terlepas dari semua ini, kita mungkin perlu melakukan langkah-langkah besar, jika ingin mendapati kehidupan yang layak dan sehat untuk kita tempati saat ini dan seterusnya. Kita mungkin harus mulai memiliki keraguan terhadap apa yang kita sebut sebagai orang baik. Dan mulai lebih peduli terhadap perasaan kita sendiri, tentang seberapa menderitanya kita saat memilih jalan pilihan orang yang sangat menyakitkan bagi kita. Ujian terberatnya bukanlah apakah mereka memberitahu kita bahwa mereka mencintai kita, tetapi lebih pada apakah kita siap melihat kemungkinan mereka akan kecewa dengan penolakan kita. Kita mungkin harus mulai menerima bahwa dunia ini dipenuhi dengan beberapa orang berbahaya yang terlihat sepenuhnya aman di mata kita yang belum terlatih. Melihat betapa bodohnya kita, karena tak pernah dapat ranking kelas, seringnya kita gagal dalam tes kerja, atau bahkan betapa buruknya keterampilan kita soal pekerjaan rumah membuat kita terlalu sering diremehkan di dalam lingkungan yang kita anggap sebagai tempat kembali tersebut. Kita mungkin perlu sedikit untuk curiga terhadap orang baik yang tampak manis mengaku dengan tulus mencintai kita. Dan mulai untuk membangun kepercayaan terhadap diri sendiri, meskipun kita tahu sangat sulit untuk lepas dari masalah yang kita hadapi saat ini. Namun, ini beberapa kali lebih baik ketimbang harus menghadapi sebuah masalah dengan ekstra sikap pesimistis akibat dari kita percaya dengan para motivator palsu tersebut.